Puluhan pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri mengikuti ajang Mandalika Ultra Trail 100 atau Mandalika 100 yang berlangsung di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 3-4 September 2022. Ajang lari lintas alam yang kini memasuki 2 tahun penyelenggaraannya itu digelar untuk mendukung pengembangan KEK Mandalika sebagai kawasan sport tourism. Ajang balap lari ini dibagi dalam 2 kategori yakni 25 km dan 53 km. Untuk 25 km titik start berada di kawasan Mandalika Beach Park menuju kawasan Gerupuk di zona timur Mandalika dan finish di Mandalika Beach Park. Sementara untuk 53 km peserta memulai lomba lari dari Pantai Selong Belanak sekitar 19 km barat Mandalika menuju Mandalika Beach Park lalu ke kawasan Gerupuk dan finish di Mandalika Beach Park. Ini memang race-nya jadi main di pantai, jadi pantai naik turun lagi pantai naik gitu aja. Cuman memang pantainya tidak bagus, beda lah sama race ultra yang lain. Lebih banyak lihat pemandangan pantai yang indah-indah di Lombok ini sepanjang pantai di sebelah selatan Lombok itu banyak sekali itu yang ditampilin utama untuk race Mandalika. Jalur yang dilewati pelari di ajang Mandalika 100 ini tidaklah mudah. Selain kawasan pesisir yang berpasir, peserta juga harus menaklukkan rute menanjak dan perbukitan, ditambah lagi cuaca Mandalika yang sangat panas. Hal itu membuat peserta harus mengatur strategi agar bisa menyelesaikan lomba. Sebenarnya trekking yang dipilih cukup bervariasi, bagus juga. Jadi ada yang memang jalannya di konblok, ada yang di pasir, ada yang off-road, ada yang naik gunung, ada yang kita mesti harus kayak tebing cliff yang kita harus agak manjat, naik turun seperti itu. Jadi kombinasi terennya kombinasi ya. Beberapa peserta di kategori 53 km terkonfirmasi DNF atau tidak bisa menyelesaikan lomba. Dibanding tahun lalu, jumlah peserta tahun ini lebih sedikit. Tahun lalu peserta mencapai sekitar 200 orang. Berbagai faktor diduga menjadi pemicu mulai dari belum terkendalinya pandemi COVID-19, harga tiket pesawat yang melonjak naik hingga perang Rusia-Ukraina yang membuat pelari terutama dari luar negeri seperti Cina yang menjadi pasar lari trail menunda rencana ke Indonesia. Jumlah peserta ya untuk tahun ini relatif sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pertama karena dampak pandemi, juga bisa kita ketahui harga tiket mahal. Jadi masih ada orang-orang yang nggak hadir untuk mengikuti lomba. Dan banyak juga beberapa dari pelari asing ya, atau mungkin ekspatriat yang ikut berlomba, terutama di kategori 25